Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada pertemuan ke-12 di mata kuliah Studi Hadis, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang metode takhrij hadis. Secara istilah, secara pengertian, ya, secara terminologis, takhrij hadis adalah at-takhriju huwa ad-dalalatu ala mawdi'il hadithi fi masadirihi al-asliyati allati akhrajathu bisanadihi. Yang dimaksud dengan takhrij adalah menunjukkan tempat asal sumber primer dari sebuah hadis yang juga disertai dengan sanadnya. Summa bayanu martabatihi 'indal hajati. Kemudian kalaupun diperlukan, selain menunjukkan sumber asalnya, takhrij juga menjelaskan tentang kualitas dari hadis tersebut. Sebagai contoh, misalnya Anda mendengar ada hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai pelajar hadis, Anda perlu menunjukkan hadis tersebut ada di kitab apa, nomor berapa, dan bagaimana kualitasnya. Atau hadis al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, maka Anda harus menunjukkan ini ada di kitab mana, adakah di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan takhrijul hadis. Urgensinya, ada yang mengatakan bahwa la syakka anna ma'rifata fanni takhriji min ahammi ma yajibu ala kulli mushtaghilin bil ulumi syar'iyyati ay ya'rifahu. Bahwa sudah sewajarnya seorang yang menyibukkan diri dalam mempelajari ilmu agama itu harus mengetahui tentang takhrij hadis. Dia juga harus paham tentang kaidah-kaidahnya, paham cara-cara takhrijnya, kemudian dia juga harus paham dengan metode takhrij tadi, dia akan mengetahui bagaimana bersambungnya sebuah hadis di sumber-sumber asalnya. Maka begitu besarnya urgensi, begitu pentingnya ilmu takhrij hadis ini, maka seluruh mahasiswa yang mempelajari hadis wajib mengetahui ilmu takhrij hadis ini. Karena dengan ilmu inilah seorang akan mengetahui sumber hadis, dan seorang juga akan mengetahui di mana, nomor berapa hadis-hadis ini sesuai dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ada dua metode dalam mencari hadis atau dalam melakukan takhrij hadis. Pertama dengan metode konvensional, metode tradisional, yaitu ada beberapa cara, ya. Anda bisa mencarinya di kitab-kitab kamus pencari hadis. Misal ada Mu'jam Mufahras li Alfadhil Hadis atau Miftah Kunuzi Sunnah. Nah, dengan menggunakan metode konvensional, Anda misalnya harus mengetahui rawi pertama dari suatu hadis. Misal ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka Anda harus tahu siapa rawi pertamanya tersebut. Kedua, mengetahui awal matan atau awal lafadz dari suatu hadis. Contohnya tadi awal lafadznya man shoma ramadhana. Nanti ada kitab atraf yang menghimpun awal-awal hadis, ya. Ada kitab atraf yang menghimpun hadis berdasarkan awal sanadnya. Awal matannya. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan kitab atraf. Kemudian yang ketiga, mengetahui sebagian dari lafadz hadis, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Ini kalau Anda menggunakan Mu'jam Mufahras, Anda cukup mencari awal penggalan katanya. Misal tadi man soma, maka Anda cukup cari kata-kata soma, itu nanti sudah ketemu hadisnya. Kemudian dapat pula dengan cara mengetahui tema-tema hadis. Dan yang kelima, dengan mengamati secara mendalam keadaan sanad dan matan. Karena nanti ada kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih saja, ada yang menghimpun hadis-hadis yang gharib saja, ada yang menghimpun hadis-hadis yang aziz, dan lain-lain. Oke, itu metode konvensional.
Semestinya ini dipelajari juga, tetapi memang membutuhkan waktu dan alat-alat kitab-kitab yang cukup sulit kita dapatkan di era pandemi saat ini. Sebenarnya dapat kita lakukan di perpustakaan, tapi kondisi belum memungkinkan. Kemudian ada juga metode takhrij kontemporer. Anda bisa menggunakan banyak sekali platform ya. Anda bisa mencarinya secara online, itu bisa ada beberapa sumber ya, bisa Anda cari di cari hadis.com, hadis.islam, ini full Arab untuk yang kedua. Yang pertama ini bisa dengan bahasa Indonesianya. Juga bisa menggunakan smartphone ya, bisa ada sangat banyak sekali aplikasi, diantaranya ada Lidwa Pustaka, kemudian ada Mausu'ah Al-Hadithiyah. Sementara menggunakan PC juga bisa, menggunakan laptop, menggunakan komputer juga bisa. Ada beberapa aplikasi, nanti akan coba saya kirimkan juga link-link atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara gratis untuk mencari hadis. Setelah ini akan kita contohkan mencari hadis dengan menggunakan media online atau menggunakan media smartphone. Ya, ini ada Mausu'ah ya, aplikasi Mausu'ah hadis. Demikian juga beberapa caranya. Kemudian kalau menggunakan Maktabah Syamilah, nanti ini bisa digunakan di laptop, ini lebih mudah juga. Kemudian kita langsung kepada contoh saja. Ada hadis di sini misalnya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Nah, tugas kita adalah mencari hadis ini. Coba kita lihat pertama menggunakan cari hadis online ya. Anda cukup klik cari hadis.com. Kemudian di pencarian itu Anda tinggal klik hadis apa yang ingin dicari. Di situ ada al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Kemudian Anda bisa pilih kitab ya, ada 55 judul kitab ya, cukup banyak. Misal Anda ingin mencarinya di Sahih Bukhari saja, maka tinggal diklik, akan langsung muncul hadis yang berbunyi al-mu'minul mu'mini kal bunyani. Nanti dengan cara Anda tulis di sini al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Ya. Oke. Nah, dengan klik tersebut Anda sudah menemukannya misalnya di hadis Sahih Bukhari nomor 459. Bunyinya haddatsana Khallad bin Yahya qala haddatsana Sufyan an Abi Burdah ibni Abdullah ibni Abi Burdah an jaddihi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani. Kemudian ada juga lafaz lain al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Kemudian ada 3 hadis ternyata, ada al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Ini beserta terjemahannya sudah cukup lengkap. Atau kalau Anda ingin mencari langsung di seluruh kitab hadis, cukup Anda tulis hadis yang ingin dicari, kemudian dicari. Oke. Maka akan muncul seluruh hadis dalam 55 kitab hadis tersebut yang memuat lafaz al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Misalnya ada di Aunul Ma'bud hadis nomor 583 dan seterusnya. Ini cukup mudah Anda gunakan ya. Dengan menggunakan aplikasi online, Anda bisa menggunakan laptop atau menggunakan smartphone, tinggal Anda klik hadisnya maka akan muncul. Atau ada aplikasi lain misalnya ensiklopedi 9 kitab hadis. Ini juga cukup istimewa aplikasi ini. Misal Anda ingin mencari hadis yang sama, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani, bisa Anda cari di semua buku atau di kitab Sahih Bukhari saja, di Sahih Muslim saja. Kita coba di semua buku. Maka tidak lama akan muncul hasil-hasilnya. Misalnya kita mencoba melihat di hadis Bukhari nomor 459. Bunyi lafadznya begini, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Kemudian di bawah ada 7 hadis terkait ya. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, di Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lain. Berikut kualitas hadisnya. Misal kita melihat yang di Sahih Muslim 4684. Oke. Hadisnya senada al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Di sini ada terjemahannya. Kemudian jika Anda lihat di atas ada kualitas sahih, kemudian ada tanda orang di situ. Nah, itu adalah perawi-perawinya kalau Anda klik.
ya. Perawinya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Habbar, kemudian kepada Amir bin Abdullah bin Qais dan seterusnya. Anda juga bisa melihat penjelasan lengkap tentang rawi-rawi tersebut, meriwayatkan di kitab apa saja, kemudian tingkatannya adalah sahabat. Ini ada jarh ta'dilnya di bawah, komentar ulama terhadap rawi. Menurut Yahya bin Ma'in dia siqah, Ibnu Sa'ad dia siqah, dan seterusnya. Kemudian kalau ada beberapa jalur, Anda bisa melihatnya juga dengan aplikasi ini. Ada jalur kedua, ada jalur ketiga, jalur keempat, jalur kelima, dan seterusnya. Ini menunjukkan berapa jalur periwayatan hadis ini. Ternyata ada 7 jalur dalam riwayat Sahih Muslim. Nah, Anda bisa melihat langsung dengan sangat begitu mudah ya dengan aplikasi ini. Nanti insya Allah akan kita kirimkan juga aplikasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi gambaran singkat tentang bagaimana mencari hadis dengan berbagai metode yang ada, baik itu konvensional, baik itu menggunakan online, baik menggunakan smartphone maupun PC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.